Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan yang ku mau, kok bisa? Saudara, satu hal yang harus kita tahu sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang percaya, adalah bahwa pikiran dan perasaan kita itu sebenarnya sudah rusak oleh dosa, sudah menjadi jahat. Kalau saya memakai istilah jahat, itu bukan berarti kita jadi pembunuh, bejat, atau bengis seperti binatang. Bukan, saudara. Tetapi kalau saya katakan jahat, maksudnya tidak lagi sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Pikiran dan perasaan kita sudah meleset jauh dan tidak dapat mengerti kehendak Allah lagi. Jadi kehendak yang ada dalam diri kita juga tidak baik kalau tidak boleh dikatakan jahat. Akibatnya, perbuatan kita pun jadi jahat. Maunya sih berbuat baik, tetapi yang kita lakukan adalah yang jahat. Sekali lagi, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Begitu maksudnya jahat. Menurut kita, versi kita ya saudara, kita ini baik, bahkan sudah baik. Karena tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak merampok, dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan jahat lainnya yang tampak mata. Tetapi, saudara, itu bukan jaminan sudah baik di pemandangan Allah. Bagi Tuhan, perbuatan baik adalah ketika kita hidup dalam ketaatan penuh, hidup melakukan kehendaknya. Itu saja. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, "Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik." Perhatikan, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma 7 ayat 17 sampai 19. Perhatikan, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak mau berbuat jahat, berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba renungkan, apa saudara pernah merencanakan untuk marah, mengucapkan kata-kata kutuk, memiliki pikiran yang tidak senonoh, iri hati, atau berkata, "Aku akan dendam dengan papaku, mamaku, suamiku, istriku, atau mertuaku"? Tentu tidak, bukan? Tetapi pertanyaannya, saudara pernah tidak mengalami salah satu dari itu semua? Atau tindakan yang lebih halus barangkali? Contohnya tidak berdoa, tidak menyanyi dalam ibadah dengan sungguh-sungguh, tidak membaca Alkitab. Tentu saudara tahu bukan bahwa sebagai orang percaya saudara harus melakukan itu semua. Tetapi kenapa saudara tidak lakukan? Itulah sebabnya Paulus berkata, kehendak berbuat baik, kemauan untuk berbuat baik itu ada. Tapi bukan itu yang aku perbuat, katanya. Tetapi yang jahat yang aku tidak kehendaki. Ironi ya saudara. Dikatakan di dalam diri kita tidak ada yang baik.
tidak ada sesuatu yang baik. Wah, sepertinya ini ekstrim, saudara. Tetapi memang begitu adanya dan itu benar. Pertanyaannya, kok bisa begitu ya? Jawabnya adalah dosa. Dosa di sini harus dipahami dengan benar dan harus diselesaikan dengan cara yang benar. Saya katakan demikian karena hampir semua orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia. Pemahaman itu dangkal sekali, saudara, kalau hanya sampai sebatas itu. Itulah sebabnya sangat sedikit orang Kristen yang berjuang untuk menyelesaikannya, menyelesaikan dosanya. Karena mereka berpikir semua sudah diselesaikan Tuhan. Saudara, saya setuju dengan pemahaman itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus telah menebus dosa manusia, itu betul. Tetapi setelah ditebus, bukan berarti manusia jadi suci. Bukan. Tetapi masih bisa berbuat dosa kok. Kan begitu. Nah, sekarang saudara masih bisa berbuat dosa atau tidak? Nah, pertanyaannya kenapa kok masih bisa? Nah, karena kodrat atau natur dosa masih ada dalam dirinya, dalam diri kita. Gampangnya, kita ini masih hidup dalam daging. Dan manusia memiliki kehendak bebas. Itu masalahnya. Maka kalau kehendak bebas tidak kita waspadai, tidak kita arahkan agar sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka pasti meleset, pasti yang jahat, yang tidak kita kehendaki, yang kita perbuat. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Injil dan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus Allah. Sehingga kita bisa mengarahkan kehendak, kemauan atau keinginan kita. Ada petunjuknya, saudara, ada pedomannya, yaitu firman. Ketika kita memiliki kehendak untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, kita akhirnya bisa berkata tidak. Saudara, berkata tidak itu sepertinya gampang, tetapi sebenarnya sulit. Buktinya banyak kita gagal. Maka perlu tekad dan latihan, saudara. Itu pun harus tekun. Percayalah, saudara, ketika setiap kali saudara hendak berbuat dosa, pasti saudara diberi hikmat. Atau bahkan ada suara hati yang berkata jangan. Masalahnya, saudara tidak hiraukan itu, atau saudara tidak peka. Padahal saat itulah kesempatan saudara untuk menghentikan perbuatan jahat saudara. Nah, maka lakukan saudara. Latihlah kepekaan saudara. Begitu saudara lakukan terus-menerus, percayalah semakin hari bukan apa yang tidak baik, tetapi apa yang lebih baik yang saudara lakukan. Dan hidup saudara akan semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara harus melatih diri saudara. Ya, mendengar hikmat daripada Tuhan, kepekaan akan suara yang berkata jangan. Lalu hentikan kehendak saudara untuk melakukan apa yang jahat itu. Tekunlah dalam melakukan hal itu, saudara. Dan percayalah, saudara pasti mampu. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati.